Om Swastiastu, hari ini kami berdua akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Apa yang dimaksud dengan lingkaran sebagai bangun datar? Bangun datar yang tersusun dari kurva dan bukan garis lurus, sehingga tidak termasuk poligon disebut lingkaran. Elips khusus di mana dua titik fokus bertepatan dan eksentrisitasnya adalah 0 juga dapat didefinisikan sebagai lingkaran. Lingkaran tergolong bangun datar yang cukup unik karena hanya memiliki satu sisi melengkung yang saling bertemu tanpa sudut apapun. Dapat dikatakan bahwa lingkaran adalah salah satu bentuk geometri dan bangun datar. Kurva melengkung yang tertutup dengan garis beraturan dapat dikatakan sebagai bentuk lingkaran. Lingkaran menjadi salah satu bangun datar yang tidak memiliki siku-siku. Ciri-ciri lingkaran ialah memiliki diameter yang membaginya menjadi dua sisi seimbang dan memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat. Selain itu, diameter konstan dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran juga menjadi ciri-ciri dari sebuah lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi dengan simetri lipat lingkaran yang tak terhingga sebagai salah satu sifatnya. Kemudian sifat lingkaran juga memiliki simetri putar lingkaran yang tak terhingga. Bangun datar yang satu ini merupakan satu-satunya bangun datar yang tidak memiliki titik sudut. Dalam ilmu matematika, kita perlu mengetahui unsur-unsur lingkaran terlebih dahulu untuk mengetahui keliling hingga luas keseluruhan. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema merupakan beberapa unsur dalam lingkaran yang perlu kamu ketahui. Himpunan semua titik dengan jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu disebut lingkaran. Dapat dikatakan himpunan titik-titik merupakan cara merumuskan lingkaran dalam ilmu matematika. Dalam rumusan di atas kata, titik tertentu, disebut pusat A lingkaran. Titik pusat merupakan unsur lingkaran pertama yang perlu kamu ketahui. Titik yang berada tepat di bagian tengah lingkaran disebut titik pusat. Jarak titik pusat dengan semua titik pada bangun datar yang satu ini selalu sama. Titik pusat kerap disimbolkan dengan penggunaan huruf kapital, seperti A, O, P, Q, dan lain sebagainya. Unsur selanjutnya ialah jari-jari lingkaran. Jari-jari dapat diartikan sebagai jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari pada sebuah lingkaran selalu sama karena jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran sama. Dalam rumus matematika, jari-jari kerap disimbolkan dengan huruf R atau yang disebut radius. Karena panjangnya sama saja, jarak ini bisa terbentang ke bawah, ke atas, ke kanan, maupun ke kiri. Diameter adalah unsur lingkaran berikutnya yang akan dibahas. Panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran dapat diartikan sebagai diameter. Dapat dikatakan bahwa nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Begitupun sebaliknya, jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter. Dalam rumus matematika, diameter kerap disimbolkan dengan huruf D. Bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung merupakan pengertian dari busur. Jenis busur dalam lingkaran terbagi menjadi dua, yakni busur besar dan busur kecil. Busur yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran disebut sebagai busur besar. Sementara busur yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran disebut busur kecil. Garis lengkung, baik terbuka tertutup dan saling berhimpit dengan lingkaran disebut busur lingkaran. Tali busur, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut sebagai tali busur. Garis lurus tersebut mengaitkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran merupakan pengertian dari juring sebagai unsur lingkaran. Juring pada lingkaran terdiri atas dua bagian, yakni juring besar dan juring kecil. Di mana daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur besar lingkaran disebut juring besar. Sementara daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur kecil disebut sebagai juring kecil. Daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran dapat diartikan sebagai tembereng. Tembereng terbagi menjadi dua, yakni tembereng besar dan tembereng kecil.
Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur besar lingkaran disebut sebagai tembereng besar. Sedangkan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur kecil lingkaran disebut tembereng kecil. Apotema menjadi unsur lingkaran yang akan dibahas. Ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran diartikan sebagai apotema. Kemudian apotema juga dapat diartikan sebagai jarak terpendek tali busur dengan titik pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari, radius, yang ditarik dari pusat lingkaran ke dua titik pada keliling lingkaran. Sudut ini terletak tepat di pusat lingkaran dan biasanya diukur dalam derajat atau radian. Nilai sudut pusat lingkaran dapat menentukan bagian atau sektor dari lingkaran. Misalnya, jika sudut pusat adalah 90 derajat, maka sektor yang dibentuk adalah seperempat dari lingkaran penuh, 360 derajat. Sudut pusat juga memiliki sifat bahwa panjang busur yang terbentuk pada keliling lingkaran sebanding dengan besar sudut pusat tersebut. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik pada keliling lingkaran. Kedua garis ini memotong lingkaran di dua titik lain, membentuk sebuah busur. Sudut keliling ini terletak di salah satu titik pada keliling lingkaran, tidak di pusat. Ada beberapa sifat penting mengenai sudut keliling lingkaran. 1. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jika ada dua atau lebih sudut keliling yang menghadap busur yang sama, semua sudut tersebut memiliki ukuran yang sama. 2. Sudut keliling yang menghadap diameter adalah sudut siku-siku. Jika sudut keliling terbentuk oleh dua titik yang merupakan ujung-ujung diameter lingkaran, maka sudut keliling tersebut selalu 90 derajat atau siku-siku. 3. Sudut pusat dua kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jika ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka sudut pusat selalu dua kali besar sudut keliling. Sekian pemaparan materi lingkaran yang dapat disampaikan. Terima kasih.